Guys, Bitcoin diprediksi akan mencapai 120.000K di momen pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Charles Hoskinson di sini menyatakan bahwa harga Bitcoin di tahun 2025 akan mencapai ke 250.000. Untuk lebih detailnya, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, seperti tema kita kali ini mengenai crypto crystal ball, harga Bitcoin ini bakalan naik ini paling tinggi di tahun 2025. Sahabat Black Cuan, ketika saya merecord video kali ini, harganya ini udah berada di 93.500-an dolar. Memang kita terkoreksi ya, sampai ke area 91.000. Dan yang saya senangi kali ini adalah bahwa Ethereum guys, Ethereum bertahan, dia nggak terkoreksi terlalu dalam, malah dia terjadi kenaikan. Dan dalam 24 jam ini saja dia ada kenaikan, ini udah berubah nih, 5,1%. Teman-teman, di momen harga Bitcoin yang terkoreksi, kemudian altcoins juga sempat ikut terkoreksi, saya ingin memberikan berita yang positif ketimbang yang negatif dalam hal ini. Yang pertama itu datang dari Charles Hoskinson. Dia meyakini harga Bitcoin ini akan mencapai ke 250.000 US dollar, bahkan sampai ke 500.000 dalam 12 sampai 24 bulan ke depan. Karena menurut dia, inflow dan interestnya ini udah tinggi sekali. Dan Bitcoin ini merupakan the value of internet sekarang ini, yang mana orang itu udah nggak bisa lagi berpaling dari Bitcoin. Berikutnya yang tidak kalah menarik ya mengenai pergerakan harga si Bitcoin ini, selain dari beberapa update news yang akan kita bahas, ada patterns yang mirip di tahun 2023 dan 2024 ini, terutama di bulan-bulan Juli, kemudian di September, awal dan pertengahan Oktober, kemudian di bulan November terjadi pullback seperti ini sahabat Black Cuan, dan menjelang ke akhir November itu mulai terjadi kenaikan pada Bitcoin, sehingga di awal-awal Desember itu sudah tinggi harga si Bitcoinnya, setelah itu dia mendatar seperti ini. Dan di tahun 2024 ini, teman-teman bisa melihat yang di atas ini, bagian atas ini adalah skenario di tahun 2024, karena patterns-nya ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, hampirlah kita bilang nih sama persis dengan apa yang terjadi di tahun 2023. Dan yang kita tunggu ke depan ini adalah apakah ini akan play out skenario ini sahabat Black Cuan. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada sahabat Black Cuan bahwa this is not financial advice, guys. Harap teman-teman melakukan riset kalian secara mandiri sebelum mentradingkan aset kripto ataupun membeli menjual aset kripto tersebut. Sekarang kita melanjutkan ke Jim Cramer, sahabat Black Cuan. Jim Cramer ini kayaknya udah capek ya disebut inverse, dan kali ini dia coba mendefense dirinya sendiri. Saya ini sering dikatakan sebagai orang yang inverse katanya dia. Ini berdasarkan interpretasi saya dari apa yang dia omongkan, bahwa sekarang ini portofolio itu harus ada Bitcoin, Ethereum, dan kripto-kripto lainnya. Dan memang kalau kita mengaca ke video-video Black Cuan yang sebelumnya, sangat inverse ya kita membahas. Dan kali ini saya merasa kayaknya nggak inverse dia kali ini, karena dia sedikit normatif ya, umum, general sekali dia ngomong seperti ini. Dia tidak lagi menganggap ini scam, dia tidak lagi menganggap ini barang yang tipu menipu kayak gitu. Dan kurang lebih persis lah seperti apa yang saya tampilkan di video saya yang sebelumnya ya sahabat Black Cuan, mengenai boomers yang akhirnya membeli Bitcoin itu di atas 100K, tapi Jim Cramer ini kayaknya di bawah 100K. Dia sudah sadar insaf. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai kalimat pertama saya tadi ya, bahwa diprediksi ke 120K, serta seperti apa simulasinya, kita lanjut dulu. Ada satu update berita altcoins di sini yang menarik ya. Ini datang dari si Tornado Cash, teman-teman, yang selama ini dia bermasalah lah di Amerika Serikat tahun 2022 kemarin, dan hari ini dia memenangkan persidangan sahabat Black Cuan, yang membuat si Tornado Cash ini, waduh, terbangnya gila-gilaan sahabat Black Cuan. Tornado Cash menang. Jadi saya juga ikut membayangkan ya, apabila ini terjadi kepada alt season yang datang nanti itu teman-teman, apakah dia bisa seperti ini? Semoga ya koin-koin kita itu bisa naik seperti ini nanti sahabat Black Cuan. Dan hal ini juga tidak jauh-jauh ya imbasnya itu daripada kemenangannya si Donald Trump. Dan menurut Paul Grewal di sini, privacy wins.
Disinilah menang ini privasi, dan Tornado Cash ini memenangkan persidangan tersebut bahwa smart contract-nya dia ini tidak melanggar aturan hukum. Selama ini kan dia dianggap sebagai mixer, di mana orang-orang itu melakukan money laundry di sana. Dan ini adalah momen paling historik ya di dalam sejarahnya kripto, di mana orang-orang yang peduli dengan kebebasan atau liberty itu dimenangkan di dalam era pemerintahan yang baru ini, sahabat Black Cuan. Yang dalam hal ini juga Coinbase itu ikut terlibat dalam membantu si Tornado Cash ini, teman-teman. Dan ini merupakan bayangan yang semakin cerah untuk masa depan dari perkembangan teknologi blockchain ataupun kripto di Amerika Serikat. Teman-teman, tidak kalah menarik juga dari Amerika Serikat, as reported, ini ada statement dari Presiden Donald J. Trump bahwa dia ini akan mengangkat atau mengumumkan ya Dr. Kevin Hassett yang akan menjadi Director of White House National Economic Council. Jadi ini saya garis bawahi ya, beritanya adalah untuk agenda dari Donald Trump yang memangkas pajak tersebut. Jadi kalau negara ini semakin tinggi pajaknya itu yang kasihan kan rakyatnya. Nah, si Dr. Kevin ini pernah menjadi kepercayaannya Donald Trump di 2017. Kala itu di periode pertamanya dia memimpin dan sukses menjalankan agenda pemotongan pajak tersebut, sahabat Black Cuan. Jadi semoga di negara kita juga akan banyak ya pemotongan pajak, terutama bagi rakyat-rakyat kecil, agar mereka kembali bergairah dalam bekerja ataupun beraktivitas, berkarya, dan meningkatkan produktivitas mereka. Jadi dengan bayangan yang semakin positif mengenai pemerintahan Donald Trump yang pro dengan kripto, pro dengan Bitcoin ini, sahabat Black Cuan, orang-orang yang dianggap oleh dia ini akan mendukung agenda-agendanya dia, sekarang ini mulai diangkat. Belum lagi ada agenda untuk menjadikan Bitcoin sebagai national reserve. Sekarang ini tidak kurang tidak lebih ada 3 states. Jadi di sini si Dennis Porter itu mengatakan ya bahwa I can confirm, dia mengkonfirmasi 3 negara bagian ini akan menjadikan Bitcoin ini sebagai strategic reserve. Dan untuk formalnya, legislative announcement ini akan terjadi bulan depan. Stay tune, coming soon. Teman-teman, bulan depan, Desember, guys, luar biasa ini untuk si Bitcoin ke depan ini. Dan untuk altcoins, teman-teman, jangan kaget ya, Donald Trump dikatakan ya, dari Cointelegraph ya, Donald Trump dikatakan di sini bahwa atau diestimasikan atau dispekulasikan memiliki 7,1 juta aset dalam bentuk kripto. Dan yang paling besar dia punya itu adalah Ethereum, guys. Ethereum dia punya 5,3 juta dolar. Polygon Matic ini ya, Polygon 1,6 juta. Kemudian ada Base di sini 109.000, BNB 12K, Avalanche 518. Yang terakhir ini yang menarik nih. Teman-teman, Manta 2 dolar. Ngapain Donald Trump beli ini 2 dolar? Guys, kayaknya bukan ya. Atau ini fans ya barangkali yang pakai nama Donald Trump. Karena kalau kita perhatikan di sini, Love You Trump, ETH Owner. Dan ini akunnya individual. Teman-teman, apabila kalian mengetahui informasi ini, apakah ini real Donald Trump yang punya? Coba kalian komentar di kolom komentar itu. Seperti apa yang data kalian tahu ya. Atau beritanya yang valid lah. Kasih tahu kita di sini. Karena sejauh ini saya masih menganggap bahwa kayaknya ini memang fansnya Donald Trump yang pakai nama seperti ini ya. Teman-teman, masa sih punya Manta cuma 2 dolar gitu kan? Sahabat Black Cuan, Manta loh 2 dolar dia hold. Dan sekarang ini mengenai simulasi ataupun bayangan seperti apa skenario-skenario, runtutan-runtutan skenarionya, kita bicarakan di awal tadi 120K ketika Donald Trump ini dilantik. Ini merupakan sebuah bold statement dari Elliott Trades, sahabat Black Cuan, yang setelah saya analisa lagi secara historis, sahabat Black Cuan, bahwa ini kayaknya nih mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2020 menjelang ke 2021. Di mana berkaitan dengan agenda yang sekarang, Bitcoin akan rally ke 120.000 ketika pelantikan Donald Trump,
Kemudian nanti itu akan ada yang namanya to sell the news event. Oleh karena itu di bulan Maret, April, Mei itu banyak orang yang akan mulai menjual dan Bitcoin akan tumbang lagi ke 90K. Akan tetapi sahabat Back Cuan perlu kita catat ya bahwa di bulan Februari Kapten Saham juga sudah menyatakan bahwa Januari Februari itu akan gerak habis-habisan tuh. Maksudnya tinggi sekali ya pergerakan dari para altcoins. Dan kali ini dari Elliott Trades juga dikatakan di bulan Februari itu alt season. Intergalaktik guys, naiknya tinggi banget. Dan puncak kenaikan dari si Bitcoin itu ya di Maret itu tadi. Orang-orang akan mulai menjual, seperti yang saya katakan tadi ya. Orang-orang akan jual di Mei dan go away. Lalu harga akan mulai mendatar sampai ke bulan September. Dan dari September itu mulai hijau lagi sampai akhir tahun, sahabat Black Cuan. Yang bahkan Bitcoin Cash sendiri itu akan ATH lagi, ATH baru. Ini memang coin legend dan sangat klasik, tapi kita tidak bisa pungkiri, bisa aja dia itu terjadi ATH baru nanti si BCH ya, Bitcoin Cash. Dan mengenai sell in May and go away guys, itu bukan artinya Bitcoin udah top di situ. Boleh jadi skenarionya adalah begitu nanti selesai datar-datar di bulan Mei sampai ke Juli, Agustus, setelah itu digas 200.000 ke atas. Seperti yang diprediksikan oleh Charles Hoskinson tadi. 250K bahkan sampai ke 500.000 per satu Bitcoin. Dan untuk alt season teman-teman, sekarang ini kita udah naik lagi nih. Untuk alt season index. Yang kemarin itu kan 30-an. Sekarang ini udah 57 nih. Dan semoga altcoins ini akan terus bergerak positif ke depan ini sahabat Black Cuan ya. Semoga dia bisa bergerak, apalagi kalau dia bisa mengikuti kayak pergerakannya si Thorn tadi itu ya, sahabat Black Cuan. Waduh, gila itu ngeri. Sedap sekali dia terjadi kenaikan mana dia tadi. Wah, keren ini apabila bisa terjadi seperti ini, sahabat Black Cuan ya, untuk altcoins kita. Dan terakhir di sini, to sum up all the video guys, menurut saya Bitcoin ini akan mulai terjadi rebounds, terutama di bulan Desember ya, sahabat Black Cuan. Kemudian Ethereum juga akan terjadi rebounds karena berdasarkan riwayat di tahun 2020 juga seperti itu. Si Ethereum itu mulai gerak di Desember. Dan ketika si Ethereum ini sudah mulai bergerak liar, maka anak-anaknya ini bakalan ikutan. Seperti itu yang saya bayangkan, sahabat Black Cuan. Dan tentu saja saya tetap bullish long terms untuk Bitcoin dan altcoin, sahabat Black Cuan. Sampai jumpa lagi di update video kita yang selanjutnya, berita kita yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.